Ayah beriman, ibu beriman, atau beriman, nenek beriman, cucu beriman, semua mereka beriman. Apa janji Allah? Alhaqna bihim zurriyatahum. Kami pertemukan mereka dengan cucu dan anak-anak mereka dalam satu surga. Tapi Bapak Ibu, itu bukan kegembiraan. Demi Allah, itu bukan kegembiraan. Kegembiraan adalah saat kita nanti bisa bertatap wajah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berjumpa dengan kolega-kolega kita, teman alumni kita, teman-teman satu angkatan waktu di SMA. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan yang sangat mewah, nikmat yang terbesar setelah kita bisa melihat wajah Allah. Nabi kita akan bertatapan dengan kita, akan bertutur sapa, kaukah umatku, kaukah simpulan. Bapak Ibu, bayangkan jika Nabi kita tidak rela bertatap muka dengan kita, apa jadinya hidup kita? Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting untuk kita pahami. Baru yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan salawat salam atas Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak, ketika kita mengucapkan ini benar-benar dari hati. Kenapa? Sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa pertemuan yang akan kita impikan, pertemuan yang sangat kita nantikan itu bukan kita berjumpa saja dengan ruh-ruh ayah kita. Bukan kita ingin berjumpa nanti dengan ruh orang tua kita, walaupun Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, ayah beriman, anak beriman, istri beriman, keluarga itu beriman, Allah akan pertemukan mereka nanti dalam satu surga, dalam surah At-Tur. Itu kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Ayah beriman, ibu beriman, atau beriman, nenek beriman, cucu beriman, semua mereka beriman. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan cucu dan anak-anak mereka dalam satu surga. Tapi Bapak Ibu, itu bukan kegembiraan. Demi Allah, itu bukan kegembiraan. Kegembiraan adalah saat kita nanti bisa bertatap wajah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berjumpa dengan kolega-kolega kita, teman alumni kita, teman-teman satu angkatan waktu di SMA. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan yang sangat mewah, nikmat yang terbesar setelah kita bisa melihat wajah Allah. Nabi kita akan bertatapan dengan kita, akan bertutur sapa, kaukah umatku, kaukah simpulan. Bapak Ibu, bayangkan jika Nabi kita tidak rela bertatap muka dengan kita, apa jadinya hidup kita? Apa nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Bapak Ibu, itu bukan pertemuan biasa. Kadang-kadang kita kosong. Saya katakan begini, bukan dulu Bapak ya, saya bilang ini. Kadang-kadang kecewa, Allahumma sholli ala Muhammad wa kosong Pak, kosong demi Allah, kayak kosong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kosong ucapannya. Itu nggak ada Pak. Ikuti dengan perasaan rindu, dan itu akan terjadi. Kita akan melihat wajah Nabi kita itu, yang selama ini kita tahu dalam bentuk cerita. Betapa Bapak jemaah sekalian, sahabat-sahabat paksa hidupnya Rasulullah SAW, betapa kerinduan mereka sangat dalam, karena mereka faham hanya dengan Nabi Muhammad yang diutus Allah ke permukaan bumi ini, yang memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia, sehingga mereka mengenal alam mereka yang jauh berbeda saat mereka berada di kota Mekah. Mereka berada pada kebodohan. Hari-hari ini Bapak Ibu, rasa itu harus kita hidupkan kembali gitu ya. Cuma alhamdulillah itu akan bangkit Pak. Makanya saya sarankan Bapak-bapak yang sering melaksanakan umroh ke sana, berziarahlah ke makam Nabi. Itu penting, itu menghidupkan rasa kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Pak, yang membuat kerinduan itu bukan kota Mekkahnya itu saja, bukan kota Madinah, itu adalah pertemuan kita dengan Nabi Muhammad saat kita ziarah ke Taman Raudhah. Kan itu Pak ya. Itu luar biasa Pak maknanya gitu. Seperti kita rasakan dia hidup dalam kehidupan kita, hidup dia dan melihat kita. Makanya tanpa diundang air mata itu akan mengalir deras Bapak Ibu. Dan itu hanya dapat dirasakan bagi yang merasakan gitu ya. Sebuah ikatan yang sangat ketat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sayang dengan kita sebagai umatnya. Senantiasa kita ucapkan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi kita akan terus Nabi kita akan mengenal kita nanti di hadapan Allah di padang mahsyar saat kita bertatap muka. Karena Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang Nabi tidak mau menatapnya, Nabi berpaling darinya, Nabi cuek dengannya. Bayangkan jika itu adalah kita yang dicuek oleh Nabi Muhammad.
Kata Nabi, kau tidak mengikuti sunnah-sunnahku, kau tidak mengamalkan ajaran-ajaranku. Lalu Nabi tidak peduli dengan kita. Apa yang terjadi bagi diri kita, Bapak Ibu? Sakit ya. Kadang-kadang kita sok pede kenal dengan seseorang, tiba-tiba orang itu bahkan justru mengatakan siapa dia, karena betapa sakitnya. Di dunia ini saja kita rasakan, Pak. Ada orang, Pak Medi, kata gitu. Kali kan dia datang, Pak Medi katanya. Pak bilang, siapa Anda? Kan, maaf. Oh gini kalau kita tunduk. Malu tidak, Pak? Malu kira-kira gitu kan. Apalagi di hadapan Nabi ketika kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Kehidupan kita ini memang harus kita bekali terus dengan ilmu, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak, ya. Karena ilmu itu yang akan terus nanti membimbing kita. Tanpa ilmu tadi, betapa orang yang melakukan perjalanan ke kota Mekah, saya katakan, ke kota Madinah berjalan, tapi tak ada ilmu, Pak. Sesat tidak? Sesat, sedangkan ada petunjuk, kadang-kadang kita bisa sesat gitu. Bisa sesat. Lalu, ingat dalam sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang di alam akhirat. Maka siapa petunjuk kita? Nabi Muhammad sudah memberikan petunjuk. Maka Nabi mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan kamu bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik itu tidak ada kecuali ketakwaan. Bapak Ibu, ingat. Kalaulah bekal itu kata Allah harta, yang masuk surga itu yang mudah dalam perjalanan kepada Allah orang kaya saja. Kalaulah perbekalan itu pangkat, maka kita orang-orang yang tidak berpangkat menjadi kere dan tidak bisa bertemu sampai di padang mahsyar. Tapi ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bekal itu adalah takwa. Siapapun bisa untuk meraih ini, Bapak Ibu. Sebuah keadilan disampaikan Allah dalam ayat ini. Raih ketakwaan. Karena itulah bekal yang bisa kamu ingin berjumpa dengan aku. Dan ini fire, Pak. Allah mengatakan wa tazawwadu, siapkan kamu bekal. Maka sekaya apapun orang kalau tak bertakwa, ya harus minder di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini kan, Pak? Allah siapkan bekal. Karena bekal takwa ini siapapun bisa memperolehnya, siapapun bisa meraihnya tanpa pandang mulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang agama ras. Asalkan bertakwa, dia bisa mulus perjalanannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, berbekallah kamu, bekal yang terbaik itu kekayaan. Hancur, Pak. Aku tak ada kekayaanku, Pak. Dalam aku. Berbekallah kamu, bekal yang terbaik itu pangkat. Dalam juga, Pak. Pegawai-pegawai lah, Pak. Yang eselon, Pak, ya. Awak ini apa? Entah apanya, eselon-selonnya, lontong terakhir kan itu ya. Eselon, tapi lon itu aja, lontongnya pun ketawa. Kita ada apa-apa. Tapi Allah tidak, Allah ma'adil. Berbekallah kamu, siapkan kamu bekal perjalanan menuju aku itu supaya tidak sesat. Bawa bekal itu, at-taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebab perbekalan menuju perjalanan kepadaku adalah perbekalan takwa. Dan itu siapapun bisa, si cacat, si bisu, si miskin, si fakir, si hina, dia bisa meraih ketakwaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keran yang paling luas dibuka oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah mengatakan orang yang terbaik itu bukan orang yang banyak harta, banyak pangkat dan tinggi jabatan, tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang akramakum indallahi atqakum. Ingat, Pak, orang yang terbaik di mataku itu mereka-mereka yang selalu lebih bertakwa. Jadi kalau bapak-bapak selalu bertakwa terus, bahagia, Pak. Bahagia. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sebuah gambaran kegembiraan. Apa kata Allah? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan sorga yang sudah kujanjikan, yang sudah kusiapkan untuk kamu. Sekalian, ini kabar gembira sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu sebenarnya, Pak, nggak ada susahnya gitu. Kenapa? Dia tahu, dia faham. Makanya Allah kan bilang, sekali lagi saya ulang, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kau merasa hina, jangan kau merasa sedih. Kenapa? Kau tuh beriman. Ini, Pak, resep bahagia orang beriman itu di sini, bukan di harta, kan? Bukan di pangkat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu itu tinggi in kuntum mu'minin. Dan Bapak jemaah sekalian, alhamdulillah ini menjadi bekal kita dan ini kita miliki semua. Buktinya kita rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal tingkatkan terus, tingkatkan nilai kehusukan kita dalam ibadah salat, tingkatkan terus nilai zikir kita, dan kata kunci yang terakhir, merendahlah terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pengajian ini dengan gini, Pak.
Ada seorang ulama mengatakan begini, saya maju berjumpa, ingin berjumpa dengan Allah. Ku coba ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat pintu salat, penuh sesak manusia di sana. Aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat pintu puasa. Orang-orang yang tak salat pun banyak yang puasa, banyak antrian ingin berjumpa dengan Allah. Ku coba ingin berjumpa dengan Allah lewat pintu sedekah. Orang-orang kaya antrian di sana berdesak-desakan ingin masuk di pintu sedekah itu. Ku coba dari pintu haji, itu manusia lebih antri. Terakhir Pak, siap aja. Saya coba menemui Allah lewat pintu ini, tidak ada yang bisa. Terakhir aku bukan mau hampir putus asa, tapi kulihat ada sebuah pintu. Ku coba masuk kepada Allah, menemui Allah lewat pintu kerendahan hati, kerendah dirian. Cukup sunyi pintu itu, yang datang ke sana sedikit orang yang antri menghadap Allah lewat pintu, ingin menghadap Allah lewat pintu ketawaduan, kerendah dirian. Maka aku masuki Allah, bertemu dengan Allah lewat pintu kerendah dirian, barulah aku bisa mulus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.